Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV bersama saya Talita Diva, dan kali ini saya sedang berada di studio NTV ditemani oleh dua narasumber yang sangat luar biasa kali ini. Ada Gus Malik, yaitu selaku Ketua DPC PKB Banyuwangi, dan satu ada Mbak Vicky Septialinda selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Dan di sini kita membicarakan topik yang sangat luar biasa tentunya, yaitu sudah baguskah dipimpin Ipuk Sugirah dalam 1 tahun periode. Lalu mungkin sebelum itu saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita yang luar biasa, dimulai dari Gus Malik. Apa kabar Gus? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa. Sehat ya Gus? Sehat. Baik, sangat luar biasa. Dan sekarang kita mungkin akan menyapa Mbak Vicky sendiri. Apa kabar Mbak Vicky? Alhamdulillah. Baik, luar biasa Mbak. Ya, baik. Sehat. Di tengah kesibukan ini, kedua pembicara ini menyempatkan waktunya untuk berdiskusi bersama pemirsa NTV. Jadi sangat-sangat luar biasa. Dan kita akan membuka diskusi kita kali ini dengan pertanyaan yang sangat-sangat umum mungkin ya, pertanyaan yang general, yaitu seperti apa penilaian antar partai terhadap pemerintahan 1 tahun Bupati dan Wakil Bupati. Mungkin saya akan memulainya dari Gus Malik sendiri. Bagaimana Gus penilaiannya terhadap pemerintahan Bupati Ipuk Sugirah? Alhamdulillah baik. Baik, luar biasa menurut saya, baik sekali. Hanya mungkin karena terkendala pandemi jadi belum bisa maksimal seperti yang diharapkan. Saya kira itu. Ya, karena memang pandemi sendiri merupakan situasi yang tidak dicegah gitu ya, tidak diinginkan kita bersama. Jadi bukan kesalahan dari bupati, wakil bupati kita begitu ya, Gus. Baik, mungkin saya akan lanjut ke Mbak Vicky sendiri. Seperti apa penilaian dari Partai PDI Perjuangan sendiri terhadap 1 tahun kepemerintahan Bu Ipuk dan Sugirah begitu? Ya, dalam 1 tahun ini Bu Ipuk sama Pak Haji Sugirah dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi kami rasa sudah sangat baik sekali. Artinya ya gerak cepatnya dan responnya juga sangat terhadap masyarakat juga sudah sangat memberikan satu perhatian lah. Saya rasa itu mungkin sama yang disampaikan oleh Gus Malik juga, karena juga ini adalah kondisi di masa pandemi, jadi mungkin gerak langkah kita dalam satu implementasi program itu juga masih perlu waktu, dan karena COVID juga kita perlu bisa mempertimbangkan kan gitu. Saya rasa cukup sangat baik sekali di kepemimpinan Ibu Sugirah ini. Begitu, apakah Gus Malik setuju dengan pendapat dari Mbak Vicky sendiri? Ya. Baik, tadi kan Mbak Vicky menyebutkan bahwa respon dari Bupati kita memang sangat cepat dan responsif sekali. Mungkin boleh ada satu peristiwa yang menggambarkan seberapa responsifnya dari Bupati kita. Ya, ada salah satu yang menjadi inisiatifnya Bupati dan Wakil Bupati kita yang saat ini memimpin Banyuwangi adalah Ribon ya, Banyuwangi Ribon, yang artinya kenapa ada inisiatif program ini mengajak semua pihak dan unsur untuk bersama-sama. Ada 3 hal yang itu mungkin kita bisa ketahui di Banyuwangi Ribon itu adalah, satu adalah percepatan untuk penanganan pandemi, yang kedua adalah untuk pemulihan ekonomi, yang ketiga adalah harmoni. Artinya harmoni ini mengajak ke semua unsur lini, yaitu tokoh agama, juga pengusaha ataupun yang lain, ini bersama-sama lah untuk memulihkan semua kondisi yang ada di Banyuwangi. Saya rasa ini sudah cukup kompak lah untuk kita bisa memulihkan kondisi. Karena kita melihat bahwa di periode kemarin, dalam pilkada kemarin itu 2019, kita juga di masa pandemi juga, dan sampai saat ini pandemi pun juga belum bisa dikatakan berakhir. Karena ya ini tadi yang disampaikan, sesuatu yang terjadi dan bencana yang terjadi ini kan tidak direncana ya. Jadi tiba-tiba. Saya rasa ini menjadi bagian kerja keras pemimpin kita dan juga semua unsur. Baik, ya, terima kasih Mbak Vicky. Mungkin dari Gus Malik sendiri mau menambahkan dari pendapat Mbak Vicky? Ya, kalau saya begini, orang merencanakan, mempunyai visi, orang punya misi itu tidak mungkin jelek.
Benar. pas itu bagus. Ada parameter, ada ukuran. Kalau ukuran di agama itu ukurannya tidak melanggar. Kalau ukuran di sebuah negara, di sebuah daerah ini aturan. Dan saya tidak melihat ini ada pelanggaran-pelanggaran itu. Maka ini berarti bagus. Siapapun, dimanapun, kalau dia sebagai penyelenggara negara, ini akan punya visi yang misi yang bagus. Akan tetapi harus juga dimunculkan parameternya, ukurannya itu apa. Gitu. Benar. Jadi hari ini saya hanya kepingin menyampaikan saja, ada kebingungan, miskin informasi kalau istilah saya ini miskin informasi terkait dengan program Kabupaten Banyuwangi tentang ukurannya, tentang parameternya. Ini yang saya belum tahu. Banyak sih program. Bupati ngantor di desa. Parameternya apa? Berapa desa? Ini sekarang tiba-tiba sudah berhenti. UMKM naik kelas. Dari kelas berapa menjadi kelas berapa? Ini kan tidak ada parameternya. Lah di sini ini yang kita ini miskin informasi. Barangkali ini informasinya yang masih belum disampaikan atau memang ini bagian dari bahasa politis yang harus kita analisa sendiri, akhirnya timbul persepsi liar atau bagaimana. Saya ini yang masih belum saya kira itu. Baik, jadi intinya Gus Malik ini setuju bahwa sebenarnya pemerintah Bu Ipuk Sugira ini sudah bagus, namun tidak ada parameter yang jelas mengenai keberhasilan program kerja yang telah dilakukan oleh keduanya begitu. Tanda petik. Begitu. Ini tidak ada parameter yang jelas atau saya ini yang masih miskin informasi ini. Oh begitu. Karena saya ada beberapa teman-teman fraksi ini juga kita sering diskusi lah, ini parameternya apa ini? UMKM naik kelas itu dari kelas berapa menjadi kelas berapa? Nah itu kan perlu juga di ini. Kemarin ada parameter yang saya baca pagi itu launching Banyuwangi Reborn yang di Pendopo ada Gus Maki itu, besoknya KUR sudah naik 200% setelah launching Banyuwangi Reborn. Saya tidak membayangkan yang lain-lain. Petugas telernya ini bagaimana ini nginput datanya ini? Kok langsung 200% gitu. Ini beritanya ini hoax apa benar lah, ini yang kita ini belum maka ukuran-ukuran yang jelas itu juga kita ini mestinya harus tahu. Gitu. Nah begitu, dari Partai PKB sendiri berpendapat bahwa Gus Malik sendiri miskin informasi ya begitu. Nah mungkin di sini saya akan tanyakan pendapat dari Mbak Vicky, mungkin bisa menjawab keheranan yang ada dalam diri Gus Malik begitu. Ya, karena posisi kami itu di sini juga sama dengan posisinya Gus Malik yang diundang di sebuah acara ini adalah sebagai kalau Gus Malik adalah ketua partai kan gitu, kalau saya adalah sekretaris DPC PDI Perjuangan. Artinya di saat kami ini menyampaikan secara keseluruhan data itu kan bukan kewenangan kami. Ya, karena itu adalah kewenangan pemerintah daerah. Karena kalau kami melihat bahwa kami melihat kacamata dari sisi kacamata PDI Perjuangan kepemimpinan Ibu Sugira kan gitu. Artinya kalau kami lihat dari beberapa program, tidak hanya program kabupaten ya, tidak hanya program nasional ataupun provinsi. Secara regulasi kami sepakat kalau untuk urusan negara itu, urusan pemerintahan itu adalah regulasi, aturan. Kami ketahui bahwa secara regulasi
dengan adanya kondisi pandemi itu bisa berubah-berubah. Baik, jadi Ya. intinya tidak menentu begitu ya? Iya, bisa berubah-berubah karena apa? Karena kita dihadapkan satu kepentingan program yang tidak bisa terimplementasi secara lancar kan begitu. gitu. Misalkan salah satu dari program Ibu Sugira itu adalah berkantor ke desa. Kenapa kemarin berkantor ke desa itu sudah dilaksanakan, tetapi kemudian berhenti karena memang kondisi pandemi, karena jumlah yang terjangkit COVID naik kan gitu. Nah artinya di sini kita harus cut, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh mengundang orang, tidak boleh beraktivitas, harus membatasi dan diperketat. Nah disitulah kami menandai bahwa ya inilah regulasi gitu, regulasi yang bisa saja kita berubah-ubah gitu, karena kita dihadapkan dengan kondisi pandemi. Ya harapan kita semua program dan program-program dari Ibu Sugira ini ya ingin landing semua, berkantor ke desa, terus misalkan UMKM naik kelas. Lah UMKM naik kelas ini pun itu kan sasaran kita adalah para UMKM yang itu dari level warung-warung, pedagang-pedagang kecil. Lah program ukuran naik kelas itu yang pasti yang dimana dia tidak mempunyai alat, fasilitas, sarana, kemudian kita perbantukan itu. Baik, mungkin kita cukupkan dulu diskusi kita dalam segmen ini karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Dan untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Dialog Nasional NTV dan saya masih berdialog bersama Gus Malik di sini selaku Ketua DPC PKB Banyuwangi, dan saya juga masih berdialog bersama Mbak Vicky selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Dan kita masih membicarakan mengenai 1 tahun kepemimpinan Ipuk Sugirah di sini. Lalu tadi kan kita sudah bertanya mengenai pendapat dari secara umum dari pemerintahan Bu Ipuk Sugirah dalam 1 tahun ini. Dan sekarang mungkin kita akan menuju ke pertanyaan yang lebih spesifik. Di sini ada pertanyaan dari sisi ekonomi. Menurut Partai PKB atau Partai PDI Perjuangan sendiri, bagaimana tindakan Bu Ipuk dan Sugirah? Apakah sudah berjalan dengan lancar atau masih kurang? Dan mungkin saya akan bertanya dari Mbak Vicky terlebih dahulu sekarang. Ya, urusan ekonomi ya Mbak ya. Iya. Kalau menurut pandangan kami dengan gerak cepatnya dan responnya Bu Ipuk dan Pak Haji Sugirah, yang pasti kita ini di masa COVID ini kan memang sudah berlangsung 3 tahun ya. Artinya kalau ngomongkan ekonomi itu kita mulai masa bangkit lagi karena di kondisi ya bisa dikatakan masa recovery lah ya. Artinya kami melihat dengan kemarin kita sudah ada di level 1, sekarang ada varian baru kan gitu. Kemudian kita merangkak lagi di posisi level 2, ya artinya ini juga akan berdampak juga kepada ekonomi. Yang pasti pergerakan ekonomi dengan adanya varian baru ini kami kira juga tidak ada perketatan yang sangat dari PPKM yang ada. Jadi saya melihat perekonomian itu sudah
juga sudah bergerak, sudah tumbuh pariwisata, perdagangan, terus habis itu pertanian dan lain sebagainya itu sudah mulai bergerak. Intinya sudah ada Ya. usaha untuk memulihkan, cuman kondisinya saja yang tidak mendukung. Ya, kondisinya kita ini kan masih diatur lagi dengan situasi seperti ini, tapi pengaturan itu PPKM tidak diperketat banget kan. Saya rasa perekonomian sudah mulai pulih gitu, mulai pulih. Saya rasa pariwisata pun juga orang berwisata terus di mall ataupun di ini tempat-tempat keramaian yang lain, tempat pasar dan lain sebagainya itu masih bisa kita jalankan lah. Perekonomian itu tetap jalan. Ini kayaknya sudah merangkak naik lah dalam masa ini. Intinya sudah jauh lebih baik Sudah dibandingkan pandemi lebih yang jauh sebelumnya. lebih ya, Gitu. sudah lebih jauh lebih baik lah, Miss. Ya orang jualan-jualan bakso dan lain sebagainya kan juga sudah diperkenankan jualan, Mbak. Rasa Itu tadi pendapat dari Partai PDI Perjuangan. Sekarang kita lanjutkan ke Partai PKB Banyuwangi. Nah, menurut Gus Malik sendiri, apakah setuju dengan pendapat Mbak Vicky atau bagaimana? Setuju saya. Setuju. Memang benar itu. Sekarang sudah mulai muncul gairah untuk bukan hanya ekonomi tapi berinovasi terkait dengan ekonomi. Akan tetapi kehadiran pemerintah ini perlu lebih nyata. Perlu lebih nyata. Ini ada fenomena daya beli masyarakat ini kan lagi kurang. Bukan hanya dari sisi karena pandemi, tapi dari sisi transportasi. Termasuk salah satu penopang daya beli itu menjadi kuat karena lancarnya transportasi. Hari ini saya ngomong 80% ya terlalu bombastis. Jalan-jalan di kita lagi enggak tahu ini kok rusaknya bareng, ini apa bangunnya juga bareng jeleknya apa bareng bagusnya enggak tahu saya. Tadi menyinggung bahwa kehadiran pemerintah harus lebih nyata. Iya, harus lebih nyata. Bagaimana? Sekarang hadir, tapi ya itu tadi harus lebih nyata lagi lah. Karena ini nanti seperti apa, Gus? Pembangunan infrastruktur itu betul-betul kualitasnya betul-betul dijaga agar daya beli masyarakat itu tidak turun. Begitu lengah dalam pengawasan infrastruktur, yang paling utama adalah di jalan dan di irigasi, maka daya beli itu akan turun. Nah, ini yang saya maksud begitu. Ini sudah bagus, tapi harus lebih bagus lagi lah. Saya kira itu. Gitu. Lalu kita akan melempar pertanyaan ini kepada Mbak Vicky. Menurut Mbak Vicky sendiri, bagaimana argumen dari Gus Malik tadi mengenai infrastruktur yang kurang memadai? Kan ini juga berkaitan dengan janji politik yang telah disampaikan oleh Bu Ipuk Sugira saat kampanye begitu. Ya, kembali lagi karena kami juga punya fraksi kursi terbesar juga di parlemen yaitu 12 kursi. Bahwa salah satu hal yang kami sampaikan dalam apa yang disampaikan Gus Malik tadi, artinya gini, di saat APBD kita itu 2, berapa triliun, itu pun kue APBD ini tidak bisa mencukupi untuk kepentingan infrastruktur sepenuhnya. Karena kalau toh itu bisa dialokasikan semua di infrastruktur fisik, kemungkinan itu tuntas. Padahal kondisi wilayah kita di Banyuwangi itu dengan 25 kecamatan ya, 25 kecamatan dan sekitar luas jalan kita itu adalah 15.000 km ya. Ya, saya rasa ini memang perlu ada tahapan ya. Ya memang perlu ada tahapan. Yang pasti apa yang menjadi prioritas, jalan yang kelas berat rusak itu yang menjadi prioritas untuk pembangunan. Saya rasa ini memang menjadi dilematis juga untuk membagi kue APBD ini. Lah, karena kue APBD ini tidak hanya untuk kepentingan infrastruktur fisik, tetapi juga untuk pemberdayaan, untuk kegiatan kedinasan dan lain sebagainya. Saya rasa upaya kita untuk mendorong teman-teman yang ada di fraksi kita
tetap kita maksimalkan karena infrastruktur memang menjadi bagian penting kita dalam rangka memperlancar akses perekonomian yang pertama, terus yang juga memperlancar akses mungkin kepentingan-kepentingan masyarakat yang ada di desa ataupun di kota. Saya rasa Baik, itu. jadi intinya infrastruktur ini masih menjadi PR yang Ya, besar ya PR untuk bagi kita bupati semua, dan wakil gitu. bupati kita. Ya, artinya kalau pemerintah tidak hadir, ya kami kurang sepakat juga kalau pemerintah tidak hadir. Kalau pemerintah tidak hadir, kue APBD itu tidak mungkin untuk sebagian berapa persen untuk infrastruktur. Karena lebih besar APBD kita itu memang infrastruktur, Mbak. Begitu. Apakah nanti dari PDI Perjuangan sendiri ini bisa menjamin bahwa PR infrastruktur ini akan selesai saat masa kepemimpinan Ibu Sugira? Yang pasti itu menjadi target yang di mana menjadi visi misi juga Bupati Ibu Sugira ini, dan itu dituangkan dalam RPJMD, dan kami akan mendorong karena itu menjadi bagian dari lembaran RPJMD di 5 tahun masa kepemimpinan beliau, ya kami kira kami akan mentargetkan itu dan mendorong itu. Dan dari anggaran APBD sendiri, infrastruktur ini mempunyai berapa persentase? Bisa dikatakan sekitar 60% lah ya. Berarti itu jumlah yang cukup banyak. Ya, jumlah cukup banyak karena sudah apa? melebihi setengah persen Ya, ya. kita melihat fraksi kita yang ada di DPRD pun ya kalau ngomong apa urusan kepentingan infrastruktur menjadi prioritas gitu, Pak. Oke. Jadi saya akan melempar lagi kepada Gus Malik mengenai pernyataan Mbak Vicky yang ketidaksetujuannya dalam bahwa pemerintah ini sudah hadir begitu. Menurut Mbak Vicky seperti itu. Lalu menurut Gus Malik sendiri, mengapa Gus Malik lalu mengatakan bahwa pemerintah ini belum hadir? Bukan pemerintah belum hadir, perlu peningkatan kehadiran. Perlu peningkatan kehadiran dalam hal Toh, apa? Di garis bawah itu perlu peningkatan kehadiran. Jadi karena intinya sudah hadir tapi ini belum maksimal begitu. belanja publik kita tinggi, Oh begitu. infrastruktur kita tinggi. Realnya ini rusaknya bareng. Berarti kan butuh peningkatan kehadiran mungkin di bidang pengawasan. Atau di bidang apa ini mengapa kualitas kita ini kok sama? Dari selatan sampai utara, dari timur sampai ke barat ini kok kualitasnya sama. Lah ini tentu ini yang perlu ditingkatkan kehadiran oleh pemerintahan kita. Saya tidak menganggap pemerintah tidak hadir karena pemegang policy, pemegang ini pemerintah. Kita harus dukung, kita harus karena ini nasib masyarakat kita bersama, harus dukung betul itu. Dan kita sudah menyinggung mengenai infrastruktur ya dari tadi. Nah, menurut Gus Malik sendiri, seberapa penting infrastruktur ini untuk pemulihan ekonomi dalam kabupaten kita begitu? Paling vital. Begini, ilustrasi yang paling sederhana begini. Ketika ada orang panen padi, kita dorong untuk menanam padi, menanam jeruk, dia mau jual ke kota. Kalau transportasinya jelek, jalannya jelek, ini nanti biaya ngangkutnya menjadi tinggi. Kalau biaya ngangkutnya menjadi tinggi, tentu marginnya akan turun. Kalau marginnya turun, daya belinya juga turun. Jadi logikanya ke sana, berbeda dengan logika sederhana yang itu. Tapi logika pemerintah itu begitu. Kalau maka infrastruktur yang masuk ke kantong-kantong ekonomi itu perlu diperhatikan, bukan hanya di sini. Karena real Banyuwangi, real masyarakat Banyuwangi ada di sana. Daya belinya ada di sana, bukan yang ada di Jalan Poros saja ini. Baik. Saya kira Jadi itu. mengenai infrastruktur ini sangat-sangat rumit untuk dibahas. Lalu saya akan menuju ke pertanyaan selanjutnya, yaitu saya akan mulai dari Mbak Vicky sendiri. Spesifikasi kinerja Bupati dan Wakil Bupati dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini bagaimana? Secara program ya? Iya, karena kan Mbak Vicky yang mengetahui secara jelas mengenai regulasinya begitu. Kami melihat bahwa kayaknya secara spesifikasi khusus program itu sebetulnya nggak bisa kalau ngomong spesialis urusan programnya yang yang diutamakan kan gitu. Kayaknya semua unsur harus dimulai dibangkitkan lagi.
Jadi ada pemberdayaan, ada pariwisata, ada ini apa namanya pertanian. Nggak bisa ngomong hari ini, kalau hari ini semua setelah pasca COVID ini bisa dikatakan kolaps semua gitu loh. Ya mungkin banyak sekali tenaga kerja yang dirumahkan kan gitu lah. Dari beberapa sektor ini nggak bisa kita kalau ngomong ini yang lebih prioritas untuk kita bangun. Tetapi gimana caranya urusan ekonomi itu yang menjadi prioritas, tapi lebih tidak harus ngomong spesifik di dalam program apa. Saya rasa semua menjadi bagian penting yang perlu kita perhatikan. Artinya Mbak Vicky tidak bisa memilih prioritas mana yang dinomorsatukan begitu ya? Karena seluruh bagian dari pemulihan ekonomi pertanian adalah juga penting. Terus habis itu pemberdayaan UMKM juga penting. Yang pasti itu. Ya karena kalau ngomong kena musibahnya, ini semua kena musibah, Mbak. Jadi kami tidak bisa ngomong prioritas, makanya kenapa ada Banyuwangi Rebound yang ada 3 hal itu, salah satunya adalah pemulihan ekonomi. Ya pemulihan ekonomi itu secara makro, tetapi di dalamnya itu ada beberapa item yang perlu memang secara bersama-sama harus kita lakukan. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Vicky. Lalu kita akan lempar pertanyaannya kepada Gus Malik. Menurut Gus Malik sendiri, apa yang harus dilakukan dalam hal pemulihan itu? Apa yang harus diutamakan dari jawaban Mbak Vicky tadi? Karena kan Mbak Vicky tidak bisa memilih prioritas mana ini. Jadi menurut Gus Malik bagaimana? Justru ini yang berbeda, sudut pandangnya yang berbeda. Menurut saya Banyuwangi Rebound itu ya stressingnya di situ, fokusnya di situ. Pemerintah sekarang lagi bangkit dari pandemi, membangkitkan Banyuwangi lewat Banyuwangi Rebound. Ya Banyuwangi Rebound itu yang menjadi fokus pemerintah. Lah ini apa, bagaimana, parameternya apa, terus ukurannya apa, sampai kapan, ini mestinya harus juga dimunculkan agar kita ini juga ikut Tahu. bersama-sama bagaimana Banyuwangi ini benar-benar tumbuh lagi, masyarakatnya sejahtera lagi. Dan oke, pandemi tetap ada, kita walaupun berharap ini sudah berakhir, bisa segera berakhir, tapi kehidupan sosial bermasyarakat itu normal kembali. Begitu, jadi menurut Gus Malik sekali lagi apa yang harus diprioritaskan oleh pemerintah? Ya Rebound itu, Banyuwangi Rebound itu, tapi nanti dimunculkan lah parameternya bagaimana, sampai kapan, terus ininya apa, lagi-lagi begitu. mengenai kejelasan ini ya, kejelasan target dan lain-lain. Targetnya, karena begini, saya punya pendapat, struktur APBD yang bagus itu belanja publiknya ini besar apa kecil? Kalau belanja publiknya ini lebih besar dari belanja tetap, maka saya anggap bagus. Ya. Kalau kemarin ukuran mungkin parameternya kita ini bagus apa enggak, dapat piala lah barangkali ya yang kemarin. Ini dapat piala ya. Ini yang sekarang ini belum ada ini. Parameter ukurnya apa? Belum ada. Lah ini yang kita kalau pergerakan ekonominya sudah bagus. Di daerah selatan daerah-daerah penghasil jeruk ini 10 tahun yang lalu sampai hari ini itu harga sawah turun per hektarnya sampai 30%. Rata-rata sekarang per hektar berapa? Sekarang sudah mulai naik, ini artinya berarti sudah mulai naik. Nah, hanya sekarang ini belum dimunculkan, belum termunculkan ukuran yang tepat agar kita ini dalam hal ini bisa bersama-sama. Begitu. Baik, kita akan lanjutkan dialog kita yang setelah ini karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi untuk pemirsa NTV jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV.
Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV. Masih bersama saya Talita Diva dan saya masih berdialog bersama Mbak Vicky dari Partai PDI Perjuangan dan bersama Gus Malik dari Partai PKB Banyuwangi. Dan sekarang kita akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu di sini kita akan membahas spesifikasinya itu yang mengenai pertanian dan nelayan begitu. Dan karena kita tadi sudah mulai dari Mbak Vicky, kita akan mulai dari Gus Malik terlebih dahulu. Nah, menurut Partai PKB sendiri, bagaimana sektor pertanian dan nelayan saat ini? Seperti yang sudah partai lihat sendiri. Apa ini berkait dengan alam juga saya tidak tahu. Kebetulan tahun-tahun belakang ini pendapatan masyarakat nelayan meningkat. Hasil tangkapannya banyak. Dulu ini ada fenomena di Moncar ini, di banyak perairan di Banyuwangi ini sulit, hasil tangkapannya sulit. Sampai banyak mendatangkan ikan dari luar. Ini hari ini alhamdulillah bagus. Kan tetapi teman-teman kita yang ada di gerbang tani masih sering nganterin nelayan untuk perizinan kapal laut itu masih tanda petik lah, masih butuh, sangat butuh didampingi. Artinya mereka tidak bisa atau sulit mengakses sendiri. Ini perlu ada perhatian juga. Sepertinya begitu. Iya. Yeah. Jadi kita akan lempar pertanyaan ini kepada Mbak Vicky sendiri. Nah, Mbak Vicky, kita sudah tahu ya, kita sama-sama tahu bahwa Banyuwangi memiliki garis pantai yang memang panjang sekali begitu ya, termasuk yang terpanjang. Jadi apa tindakan pemerintah dalam hal ini untuk mensupport nelayan dalam sektor pertanian begitu? Pertanian dan perikanan. Nelayan dengan pertanian ya. Iya, bagaimana tindakan pemerintah untuk mensupportnya? Kami melihat bahwa itu menjadi bagian program di dalam pemulihan ekonomi juga. Artinya yang tadi disebutkan sama Gus Malik, yang dimana kayak perikanan itu kan memang mengikuti kondisi alam ya, kondisi alam. Jadi hasil tangkap yang banyak mungkin itu juga mempengaruhi nilai jual di luar dan ekonomi, saya rasa itu juga ada pengaruhnya. Terus kalau pertanian itu mungkin dari sektor mulai proses penanaman dan hasil panennya kan gitu. Kan artinya di sini saya lebih memberikan satu perhatian, karena kami pun juga yang ada di teman-teman fraksi, kami sebetulnya ingin mendorong juga kepada pemerintah agar ada yang kemarin disampaikan oleh visi misinya Bupati adalah asuransi pertanian dan nelayan. Lah, itu ada kemungkinan juga bisa menolong kepada para petani dan nelayan untuk mengalami satu mungkin penurunan dan lain sebagainya lah dari sisi itu. Saya kira kemarin juga di tahun periodenya Pak Anas itu juga ada asuransi bagi petani kan gitu. Dan kami juga akan mendorong juga di teman-teman fraksi adanya asuransi nelayan dan juga petani. Itu menjadi poin bagian penting bagi kita untuk menjadi program perhatian mereka. Intinya sudah ada inovasi dari Bupati dan Wakil Bupati kita untuk mencukupi begitu ya, untuk mensupport para pelayan dan petani begitu. Bukan mencukupi ya, kalau mencukupi itu kan kita harus memfasilitasi, Pak. Salah satu program yang pernah disampaikan itu visi misinya itu adalah asuransi ya. Ya kita akan mendorong itu sebagaimana kita yang ada di teman-teman fraksi yang nanti di lembaga DPR bisa mendorong itu asuransi petani dan juga nelayan yang dulu pernah diprogramkan sama Pak Anas waktu asuransi pertanian. Dan sudah berjalan dengan baik? Ya, dulu memang sudah berjalan. Sekarang? Sekarang memang dalam proses ini
ya kita dalam visi misinya ya harus kita dorong untuk bisa terrealisasi. Gitu. Jadi belum terrealisasi ya Mbak? Masih dalam program perencanaan yang mungkin nanti bisa menjadi bagian terpenting karena ada program Ribon ini pasti akan lebih mempercepat kan ya. Gitu, dari iya, beberapa proses benar, program benar. yang ada. Lalu saya akan tanya kepada Gus Malik sendiri. Nah, menurut Gus Malik dengan adanya program asuransi terhadap nelayan dan juga petani, menurut Gus Malik bagaimana dampaknya? Ini program ideal akan tetapi masyarakatnya ini ngeh ke sana apa enggak, masyarakatnya ini goodwill-nya ke sana apa enggak. Petani nelayan itu dia kalau masih berurusan dengan birokrasi itu biasanya terus a priori lah, kurang lah dengan Kurang dalam hal apa ini? trust-nya kurang. Nanti masih harus ngurus ini, harus begini, begitu. Yang sekarang sangat dibutuhkan itu tindakan nyata, bukan angka-angka lagi, tapi tindakan nyata. Bagaimana Dinas Pertanian ke irigasi, ke cara tanam, ke ngatasi kelangkaan pupuk. Bagaimana ini disiapkan. Ini fenomena ini sebenarnya di pemerintah itu sudah lama terkait dengan kelangkaan pupuk. Lah ini solusi nyatanya apa? Apa pembatasan regulasi aja ternyata kan kebutuhan pupuknya nyata, tapi barangnya kan tidak nyata, tidak ada. Terus ada asuransi peternakan dulu. Banyak teman-teman yang ikut. Nah terus setelah kejadian ngeklaimnya kemana? Ini lah mereka kan juga ini perlu ada evaluasi juga, ini perlu ada evaluasi juga. Artinya tidak ada masalah dengan programnya, namun dalam aplikasinya. Dan itu nanti harus ditambahi dengan program-program yang tidak terkait, jangan terlalu terkait lah, atau tidak terkait lagi dengan birokrasi. Karena masyarakat kita ini masyarakat yang bekerja nyata, bukan. Lalu Gus Malik ini sendiri kan akhir-akhir ini juga sering kali terjun langsung kepada masyarakat seperti menerapkan politik kehajuran, begitu ya? Siap. Lah, lalu menurut Gus Malik sendiri melihat realitanya langsung dalam masyarakat itu bagaimana? Menilai kerja pemerintah sendiri? Saya kalau ini pertanyaannya ke saya, yang dibutuhkan masyarakat Banyuwangi ini bukan saya memberi masukan kepada pemerintah, enggak. Sekali lagi saya sampaikan, programnya sudah bagus, tidak melanggar, tinggal pengkualitasan saja, tinggal parameternya saja. Tapi kalau menanyakan pandangan saya terkait apa yang harus dilakukan oleh kita terhadap fenomena yang ada di masyarakat, baik infrastruktur, pertanian, peternakan, dan lain sebagainya, yang dibutuhkan itu adalah the real Banyuwangi. Realnya masyarakat Banyuwangi ini kualitas pembangunannya harus ditingkatkan. Realnya masyarakat Banyuwangi ini sentral jeruk harus dibangkitkan kembali. Harga jeruk turun 10 tahun apa 7 tahun, ini kita belum hadir, pemerintah belum hadir. Sentra buah naga harganya naik turun, sering turunnya, kita belum hadir. Pernah hadir membeli, pemerintah pernah harga turun membeli beberapa ton, ya hanya begitu aja, masih belum. Nah, kemarin harga jeruk turun bertahun-tahun, kita belum lagi, belum nyata tindakannya. Ini maksud saya yang kalau pandangan saya terkait Banyuwangi, real Banyuwangi ini yang harus kita sudahilah hidup di awang-awang ini. Kita harus real di Banyuwangi. Lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah saat ini, Gus? Yang harus dilakukan pemerintah ya programnya itu dijalankan dengan bagus. Kita dukung
kita bersama untuk kesejahteraan rakyat Banyuwangi, untuk kemajuan rakyat Banyuwangi. Begitu. Baik, lalu dari apa yang sudah dijelaskan oleh Gus Malik itu berarti Gus Malik berpendapat bahwa pemerintah ini hanya melakukan seremoni begitu, tidak melakukan tindakan secara nyata begitu. Oh bukan begitu. Lalu yang sampean tanyakan tadi kan cara pandang saya terkait dengan masyarakat Banyuwangi. Pandangan kacamata saya, masyarakat Banyuwangi ini butuh real. Berarti Bupati, wakil bupati, tindakan nyata, Gus. iya, bupati, wakil bupati punya visi misi yang dituangkan lewat RPJMD dan ini harus dikawal, ini harus selesai, ini harus berkualitas gitu. Nanti ada sisi lain harus begitu. Jadi pendapat saya sebagai ketua PKB dengan politik kehadiran yang kita sudah hadir di mana-mana, kesimpulannya begitu. Begitu. Lalu menurut Mbak Vicky, dari apa yang sudah dikatakan oleh Gus Malik, bagaimana pendapat Mbak Vicky sendiri? Ya. Pendapat kalau saya mencermati apa yang disampaikan Gus Malik, banyak tadi. Ya banyak, mungkin dari hal apa aja boleh dijelaskan Mbak Vicky. Artinya ya saya akan menanggapi secara singkat saja. Jadi Bu Ibu dan Pak Haji Sugirah ini dengan upaya kerja keras di awal pemerintahannya setelah dilantik di Februari 2021 ya, hari ini menginjak 1 tahunnya. Artinya kira-kira mungkin kalau dihitung lebih sering di ruangan atau di luar itu pasti kebanyakan sering di luar gitu, di luar kantor kan gitu. Karena apa? Karena ingin menyapa dan mengetahui sejauh mana lah masyarakatnya itu yang terdampak dengan urusan dengan bencana ini, COVID ini. Lah kami kira ini sudah sangat baik lah, walaupun dalam pemerintahan kita tahu bahwa ya untuk mencapai kesempurnaan itu tidak bisa gitu loh. Kita mencapai kesempurnaan itu tidak bisa, tetapi kita berusaha untuk memperbaiki, menambah kan gitu. Menambah program dan lain sebagainya. Artinya apa yang disampaikan Gus Malik itu sangat penting gitu. Jadi tidak hanya pemerintahan itu hanya dinilai 100 saja, tetapi ada juga yang harus penting seperti Gus Malik ini gitu loh, untuk tetap pemerintah itu waspada ya terhadap program-program yang sudah diluncurkan. Kami di Banyuwangi kami melihat pemerintah Banyuwangi yaitu Bupati sangat welcome atas itu, jadi tidak menolak kritik yang membangun, kritik positif yang itu disampaikan dari unsur-unsur partai politik ataupun dari masyarakat yang ada. Karena apa? Itu menjadi bagian terpenting untuk membangun Banyuwangi. Saya rasa membangun Banyuwangi itu harus bersama-sama memang. Intinya selagi kritiknya dapat membangun, kita boleh mendengarkan begitu ya? Iya. Lalu ini untuk menutup segmen kita kali ini, menurut Mbak Vicky sendiri, kalau boleh menilai, kalau harus menilai ya istilahnya, 1-10, berapa nilai dari 1 tahun kepemerintahan Bu Ipuk Sugirah dan Bu Ipuk dan Bapak Sugirah begitu? 1 sampai 10. 1 sampai 10 ya. Kalau 1 sampai 10 ya, yes, ini sudah kerja kerasnya seorang wanita yang memimpin Banyuwangi seluas ini ya, saya kasih 8 lah. 8. Wow, itu angka yang cukup besar sekali ya pemirsa di rumah. Gitu. Karena pemimpin yang seorang pemimpin yaitu posisinya yaitu adalah seorang wanita, itu tugasnya 2 loh Pak nih. Urusan di dalam sama di luar kan gitu. Begitu ya. Karena sebagai sesama wanita Mbak Vicky sendiri mengetahui betapa beratnya di dalam adalah keluarga, di luar adalah publik gitu, masyarakat gitu. Baik, kalau dari Mbak Vicky sendiri tadi sudah 8 nih pemirsa. Kalau kita tanya Gus Malik nih, dari angka 1 sampai 10, berapa penilaian yang dapat diberikan kepada pemerintahan Bu Ipuk dan Bapak Sugirah? Kalau saya tambahkan 1 sama 10, 11. Gitu, luar biasa sekali. Saya kasih nilai 11 saya. Luar biasa. Mengapa memberikan nilai 11? Ya karena programnya jalan, tinggal sedikit-sedikit lah parameter.
sudah on the track lah, sudah on the track, tinggal parameternya saja. Itu artinya 11 secara harfiah 11 atau 2? Karena ya, saya memberikan 1 sampai 10 ini. Melebihi kuota itu. Melebihi kuota ya. Iya. Oh, ya, pokoknya 11 saja lah. 11, luar biasa sekali. Baik, ini perbincangannya sudah sangat seru ya. Kita akan lanjutkan lagi karena akan ada jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa yang di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama Dialog Nasional NTV. Selamat datang kembali dalam program acara Dialog Nasional NTV, masih bersama saya Talita Diva, dan sekarang saya masih berdialog bersama Gus Malik dan juga Mbak Vicky, yang dimana satunya dari Partai PKB dan satu lagi dari Partai PDI Perjuangan. Nah, dalam segmen ini kita akan mempunyai wadah ini untuk memberikan pesan aspirasi. Dan mungkin saya akan mulai kepada Mbak Vicky terlebih dahulu. Dan dari Mbak Vicky, pesan apa yang akan diberikan untuk Bupati dan Wakil Bupati agar Banyuwangi bisa maju lebih baik begitu? Ya, kami memberikan pesan kepada Bupati kita dan Bapak Wakil Bupati kita agar tidak bosan-bosan menerima masukan-masukan dan pendapat dari luar lah, dari pihak-pihak yang ingin bersama-sama membangun Banyuwangi. Karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita semua, karena membangun Banyuwangi itu tidak bisa sendiri, tidak bisa dikatakan membangun Banyuwangi itu hanya bupati saja, tidak bisa, tetapi semua harus bisa bersama-sama untuk membangun Banyuwangi, karena Banyuwanginya yang kita miliki adalah miliki kita bersama kan gitu. Saya rasa itulah pesan kami kepada Bu Ipuk dan Pak Haji Sugira. Ya, karena memang kritik dan saran akan terus ada ya, selagi Bu Ipuk dan juga Bapak Sugira memimpin begitu ya. Karena itu untuk melengkapi lah jalannya program yang bisa dicanangkan oleh pemerintah daerah. Baik, itu tadi pesan dari Mbak Vicky, langsung kita saja lempar ke Gus Malik. Untuk Gus Malik sendiri, pesan apa yang ingin disampaikan kepada Ibu Bupati dan juga Bapak Wakil Bupati kita? Pesannya udah bagus lah, programnya bagus, menjalankannya bagus, kondusitivitasnya bagus, tinggal ya kritik dan ini kan bagian dari peningkatan kualitas. Pesan saya satu saja, balikin ijen ke Banyuwangi, kita akan baik-baik saja. Saya kira itu aja. Gus Malik banyak sekali kritik yang ingin disampaikan. Mungkin ingin menyampaikan kritik lagi? Oh, enggak ada. Visi misinya bagus, kita harus dukung. Begitu. Lalu apa kekurangan dari Bu Ipuk sendiri dan Bapak Sugira ini? Ya, kontrol aja lah. Menurut saya manajemen kontrolnya saja ini kurang. Begitu, luar biasa sekali ini ya. Jadi itu tadi pesan dari Mbak Vicky dan juga Gus Malik ini tadi. Lalu kita akan membahas mengenai program Bu Ipuk ini sendiri secara keseluruhan. Apa harapan yang ingin Mbak Vicky sampaikan kepada Bupati dan juga Wakil Bupati kita? Ya, harapannya ya tidak lain adalah ya visi misi yang sudah disampaikan kepada masyarakat dan sudah dibukukan dalam satu RPJMD, Raperda RPJMD. Saya kira ini betul-betul menjadi target lah dalam 5 tahun masa jabatan beliau. Ya, saya rasa itulah, karena kitabnya itu ada di RPJMD ini, karena target semua urusan pembangunan dan lain sebagainya ada di RPJMD ini. Saya rasa itu menjadi capaian sampai masa akhir jabatan. Saya rasa bisa dikatakan
baik dan sangat bagus sekali. Jadi harapan Mbak Vicky semoga semua program kerja yang Ibu Ipuk dan Bapak Sugira tawarkan bisa terrealisasikan begitu ya. Baik, lalu kita akan menuju ke Gus Malik. Bagaimana harapan Gus Malik sendiri untuk Ibu Bupati kita dan juga Bapak Wakil Bupati kita? Saya doakan lah, semoga tambah berprestasi. Amin. Berprestasi yang real untuk untuk kemajuan masyarakat Banyuwangi. Bukan sekedar simbol-simbol aja. Karena masyarakat itu sudah capek dengan simbol, capek dengan angka-angka. Sekarang harus nyata, harus nyata. Betul itu, sekarang harus nyata. Daya beli yang meningkat harus nyata. Peternakan maju juga harus nyata. Pertanian maju juga harus nyata. Semuanya harus nyata. Real harus real sekarang. Saya apresiasi, saya dukung, saya terima kasih selama 1 tahun ini memimpin Banyuwangi dengan bagus. Hanya parameternya nanti harus lebih diperjelas. Harus stressingnya sudah jelas. Karena tidak ada program jelek itu, tidak ada. Baik. Pasti bagus. Jadi untuk pemirsa di rumah mungkin boleh bantu aminkan harapan dari kedua narasumber kita yang luar biasa di hari ini. Amin, amin. Amin. Jadi karena kita semua ingin Banyuwangi untuk maju lebih baik lagi. Jadi itu tadi dialog kita bersama Gus Malik dari Partai PKB Banyuwangi dan juga bersama Mbak Vicky dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Banyuwangi. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini tadi akhir dari segmen kita kali ini. Sampai jumpa dalam episode Dialog Nasional NTV selanjutnya. Saya Talita Diva, pamit undur diri.